Kamu udah tahu kan kalau 2025 nanti PPN kita bakal naik jadi 12%. Yap, siap-siap kita bakal jadi negara dengan pajak tertinggi di ASEAN. Wow, tapi kamu penasaran gak sih negara mana yang punya pajak tertinggi di dunia? Yuk kita bahas beberapa negara dengan pajak tertinggi di dunia buat perspektif gimana kalau pajak di Indonesia itu tinggi. Sebelum lanjut, Jenny bakal terus ingetin kalau Jendela Finansial juga ada di Instagram dan TikTok ya. Kamu bisa simak banyak informasi penting dan menarik soal keuangan di Jendela Finansial. Nah, Jenny bakal bahas dulu apa itu pajak pertambahan nilai atau PPN ya. Jadi, pajak ini adalah salah satu alat pengumpulan pendapatan utama dari banyak negara di dunia dan dapat bervariasi secara signifikan dari satu negara ke negara lain. Sehingga pajak ini mempengaruhi harga barang dan jasa bagi konsumen. Sedikit sejarah nih soal PPN yang berakar pada perpajakan tidak langsung pada abad ke-19. PPN ini jadi pajak tidak langsung atas konsumsi yang ditemukan di Prancis oleh pejabat senior Maurice Lahoure dan diperkenalkan berdasarkan undang-undang pada 10 April 1954. Setelah diperkenalkan pertama kali di Prancis, PPN dengan cepat menyebar ke negara-negara Eropa lainnya seperti Uni Eropa yang mengadopsi PPN sebagai sistem standar pajak konsumsi pada tahun 1967. PPN terus berkembang secara global selama bertahun-tahun dengan banyak negara mengadopsi sistem ini untuk memungut pajak atas barang dan jasa. Negara-negara seperti Kanada, Jepang, dan Australia telah memperkenalkan sistem serupa dengan PPN. PPN merupakan pajak tidak langsung atas konsumsi yang dibebankan pada barang dan jasa setiap kali terjadi penambahan nilai selama rantai produksi dan distribusi. Bisnis memungut PPN atas nama pemerintah dan menyalurkannya ke otoritas pajak. Ada beberapa negara yang menerapkan pengurangan tarif PPN berganda untuk beragam layanan atau produk. Tujuan utama penurunan tarif PPN ini adalah untuk meringankan beban keuangan konsumen, khususnya untuk barang-barang penting. Dengan menerapkan tarif pajak yang lebih rendah, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterjangkauan, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Barang-barang umum yang dikenakan pajak dengan tarif PPN yang lebih rendah biasanya untuk meningkatkan aksesibilitas, termasuk makanan, pakaian anak-anak, dan buku. Variasi tarif PPN ini mencerminkan beragamnya lingkungan ekonomi dan prioritas kebijakan masing-masing negara. Hal ini merupakan indikasi jelas bagaimana sistem pajak ini telah berevolusi dari pendekatan yang bersifat universal menjadi sistem yang lebih disesuaikan dan fleksibel yang dapat memenuhi kebutuhan setiap negara sambil tetap mempertahankan kawasan ekonomi. Oke, sekarang kita bahas negara mana yang punya pajak paling tinggi di dunia nih. Coba kita lihat pajak individu di Finlandia ya, yang mencapai 56% dan gak pernah turun di bawah 49% dari tahun 1996. Dan pajak penghasilan di Finlandia ini tertinggi nomor 2 di dunia loh. Sedangkan PPN-nya sebesar 24% yang juga termasuk tinggi di Eropa. Hasilnya, warga negaranya jadi warga yang paling bahagia di dunia 6 tahun berturut-turut. Kok bisa gitu? Karena di sana semua warga percaya bahwa pajak yang mereka bayar itu tuh bakal dibalikin lagi ke fasilitas yang mereka bisa nikmati. Contohnya infrastruktur, pendidikan gratis, biaya kesehatan murah, keamanan, sampai pengembangan ekonomi. Di luar itu, mereka banyak banget loh penghargaannya. Pencapaian jadi nomor 1 negara paling aman di tahun 2017. Paling bebas untuk kepentingan individu dan hak setiap warganya. Paling stabil dari segi keadaan politik dan sosial, serta pendidikan yang diakui secara internasional. Enaknya gitu kalau negara punya banyak uang, tapi kenapa ya beda sama di Indonesia?
pajaknya cuma naik 1% tapi langsung menuai banyak protes. Kalau pajaknya emang dikelola lebih baik, sepertinya nggak akan sekeos itu deh. Masyarakat Indonesia bakal percaya-percaya aja asalkan nggak disalahgunakan buat kebutuhan pribadi pejabatnya ya. Seperti yang akhir-akhir ini ramai soal korupsi Kementan, korupsi timah, korupsi emas, dan masih banyak lagi kasus korupsi lainnya. Tapi sebenarnya ini nggak bisa dilihat dari bagus dan jeleknya doang. Balik lagi, kalau kebijakan seperti ini harus diserahkan bersama harapan. Kedepannya kita bakal percaya itu uangnya balik ke kita lagi atau enggak, dan memajukan negara kita atau enggak. Video ini lebih sebagai perspektif aja ya guys. Kalian tipe yang setuju nggak kalau PPN bakal naik 1% di tahun 2025 nanti? Siapa tahu negara kita bakal makmur seperti negara Finlandia. Coba share di kolom komentar ya, gimana pendapat kalian?